Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi mendengarkan podcast Ramadan Vibe bareng saya Reski Mesanto. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat, dan yang paling penting adalah tetap lancar ibadah puasa Ramadannya. Gak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Ramadan. Tapi ngomongin tentang minggu terakhir sebetulnya bukan kita harus selalu identik untuk ngomongin apa persiapan buat Lebaran, baju baru, atau mungkin makanan yang akan disajikan. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah makna dari ibadah puasa Ramadan, seberapa banyak kita menyiapkan atau sudah memberikan hal-hal baik di dalam ibadah kita. Mungkin salah satunya dengan hal baik tentang menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, kalau kita ngobrolin tentang lingkungan, sebenarnya perubahan atau kebaikan yang kita lakukan untuk alam itu juga termasuk ibadah. Dan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk memaksimalkan perbuatan baik tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada sesama manusia dan semesta. Gimana caranya? Di episode kali ini seperti biasa saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Yang pertama, saya sudah kedatangan Dr. Insinyur Haji Hayu S. Prabowo. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Hayu. Waalaikumsalam Mas Rizky. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah ya sehat. Kemudian ada juga Mas Eji Anugrah Ramadan. Mas Eji adalah Project Leader Kampanye Ummah for Earth dari Greenpeace Indonesia. Assalamualaikum Mas Eji. Assalamualaikum Mas Reski, Pak Hayu, dan Nifa. Ya, Kabarnya lagi di Jogja ya Mas ya? Di Jogja Mas Reski, Pak Hayu, Ya. Mbak Nifa ya. Dan ada juga Mbak Nifa Rahma. Mbak Nifa adalah Director of Education and Advocacy Green Wallwear Indonesia. Assalamualaikum Mbak Nifa. Waalaikumsalam. Halo Kak Reski, Pak Hayu, Kak Eji juga. Oke, jadi langsung aja kita akan ngobrol tentang Green Ramadan. Atau mungkin kalau di Indonesiain kurang enak dengernya Ramadan hijau gitu. Tapi pokoknya intinya adalah kita akan membahas hal baik yang bisa kita lakukan kepada bumi ya. Pertanyaan pertama langsung aja ke Mas Eji nih. Sebenarnya kan di bulan Ramadan ini kita juga memperingati Hari Bumi di tanggal 22 April ini. Bagaimana teman-teman di Greenpeace memperingati Hari Bumi bertepatan dengan bulan Ramadan ini? Ya, Mas Reski, Pak Hayu, dan Nifa, dan teman-teman semua. Tentu ini adalah hari yang spesial, saya kira, karena Hari Bumi ini 22 April 2022 ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan, ya, di mana umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa dan tentu full dengan semangat spiritualitas, ya, dan tentu Hari Bumi ini bisa kita jadikan momentum juga untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dari sisi perbaikan terhadap bumi ini sesuai dengan pesan-pesan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Dan bahkan ya bukan hanya Hari Bumi bertepatan dengan bulan Ramadan yang juga hari Jumat, ya, tapi juga banyak juga sebetulnya hari-hari keagamaan lain juga bulan-bulan ini, ya. Saya kira ini mari kita galakan semangat spiritualitas kita, semangat ibadah kita, semangat amal kita, juga dengan pesan-pesan pelestarian lingkungan, perbaikan lingkungan, dan pesan-pesan tentang rahmat, ya. Saya kira makanya di Greenpeace sendiri dalam hal ini kita ada pesan atau juga tagline selain Ramadan seru, Ummah for Earth, tapi juga ada Islam rahmah untuk lingkungan. Ya. Nah, Mas Eji, tadi seperti saya bilang di awal, ini kita sudah di minggu terakhir bulan Ramadan. Identiknya kalau udah minggu terakhir di bulan Ramadan itu kan kita udah bersiap-siap nih untuk Lebaran, baju baru atau masak apa, mau keliling kemana, mulai masukin duit ke amplop seperti itu ya.
Tapi kalau kita hubungkan dengan bumi, sebetulnya lebaran yang ramah terhadap bumi dan lingkungan itu lebaran yang seperti apa? Apakah mungkin misalnya keliling ke rumah saudara nggak usah naik kendaraan karena bisa menimbulkan asap, jalan kaki aja atau gimana, Mas? Iya, kan pesan setahu saya ya, pesan Ramadan dan tentu setelah Ramadan sendiri kan takwa yang bertambah. Nah, saya kira sebagai implementasi dari ketakwaan kita juga adalah kepedulian terhadap lingkungan, terhadap bumi bertambah. Dan tentu harus diimplementasikan dengan amal-amal yang sederhana tapi sangat berimpact. Betul tadi Mas Reski sudah sebutkan, kita mengajak di bulan Ramadan ini refleksi kita bertambah, amal kita bertambah dengan mengurangi hal-hal yang bisa mempengaruhi rusaknya lingkungan, atau kita lebih ramah lingkungan. Contoh misalkan tadi betul ke masjid jalan kaki, itu juga saya kira disarankan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir nanti kita cek ke Pak Hayu ya soal ini. Jadi berjalan kaki itu lebih pahalanya lebih besar ya, disarankan bahkan dulu tidak perlu naik ke unta atau naik kuda karena saat itu kendaraan seperti itu ya. Dan kita teruskan di Lebaran nanti itu, kita teruskan berjalan kaki, contoh ya. Terus juga panganan, saya kira panganan juga kita lebih galakan panganan atau makanan yang sifatnya lokal, yang dibuat oleh keluarga, tetangga gitu ya, yang juga asalnya juga dari sekitar. Saya kira banyak lagi. Saya pikir ya itu contoh kecil dari sisi bagaimana kita melakukan perjalanan, terus juga memperhatikan panganan kita ya. Saya kira yang lainnya juga bisa kita tanya ke Diva, ini dia saya kira praktisi juga soal hal ini, saya pikir. Begitu Mas Reski. Oke, Mas Eji, memang saya pernah dengar ya kalau ngomongin tentang jalan kaki ke masjid, katanya kalau kita mau beribadah, kalau kita sholatnya ke masjid gitu ya, mungkin nanti Pak Hayu boleh mengkoreksi kalau saya salah. Kalau kita mau sholat terus kita jalan ke masjid, setiap langkah pahala kita sudah dihitung gitu, setiap langkah pahala kita dihitung. Nah, apakah benar seperti itu? Saya mau tanya nih ke Pak Haji nih. Pak Haji, kalau Islam sendiri memandang posisi manusia dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti apa? Apakah mungkin dengan yang saya sebutkan tadi, dengan jalan ke masjid, pahalanya dihitung per langkah, berarti kan tidak menggunakan kendaraan, turut menjaga bumi. Gimana Pak Haji? Oh iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya manusia ini diciptakan sebagai wakil Allah, ya. Jadi namanya Khalifatullah fil ard. Jadi kita diberi amanah, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini. Gitu. Ini tanggung jawab ini sangat besar gitu. Nanti ditanggung jawabkan semua, termasuk Mas Reski ini, bagaimana nih menjaga bumi ini, dan kita semua akan dipertanyakan nanti. Nah begitu. Nah dalam konteks itu juga Islam juga sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu Islam memberikan rahmat pada seluruh makhluk, tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia, seluruh binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kita dua itulah tugas kita. Alam itu mana? Alam tidak hanya alam dunia, tapi alam dunia dan alam akhirat. Jadi pada intinya adalah kita menjaga bumi ini tidak saja untuk kehidupan kita di dunia, tapi untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, Islam memandang alam itu ya, atau nature atau tobiah dalam Arabnya itu memiliki tidak hanya fisik ya, tapi metafisik juga, non fisik. Karena apa? Alam itu sebagai makhluk hidup. Nah, kita sama makhluk hidup kita harus saling memuliakan. Nah, maka namanya lembaga kami itu di MUI itu Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Kita bukan pelestarian, tapi kita muliakan sesama makhluk hidup itu. Nah, di sini letaknya kita interaksi dengan alam itu, bagaimana kita saling menghargai gitu ya. Karena apa? Karena memang alam itu atau bumi itu diciptakan untuk manusia gitu, untuk kita hidup. Kita hanya bisa makan sesuatu yang tumbuh dari bumi gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa bumi itu tetap bisa menumbuhkan sesuatu gitu ya. Nah, ini yang kira-kira perlu kita sadari bersama, bagaimana posisi manusia itu adalah sebenarnya kita
sebagai penjaga. Nah, dalam konteks itu Eko Masjid, kami ada program namanya Eko Masjid ya, ekomasjid.id itu tagline kami adalah dari masjid makmurkan bumi. Karena kita tidak hanya memakmurkan masjid, tapi juga bagaimana masjid bisa memberi kemakmuran pada bumi ini. Kira-kira begitu. Oke, tapi kalau yang tadi yang saya sempat bilang bahwa kalau jalan kaki ke masjid ada pahalanya itu benar ya Ya. Pak Haji ya? Oh benar-benar ya, menggugurkan dosa dan menambah pahala ya betul. Jadi buat teman-teman, ini kita masih punya waktu kurang lebih ya seminggu lah hitungannya ya. Jadi masih bisa sholat taraweh. Coba sholat tarawehnya ke Istiqlal aja jalan kaki. Kan jaraknya jauh, pahalanya banyak insya Allah ya Pak Haji. Iya betul. Nah, MUI sendiri mengajak umat muslim untuk melakukan Ramadan hijau. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan hijau ini, sebetulnya apa saja sih perilaku hijau dan sustainable yang bisa kita contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad? Silakan Pak Haji. Ya gitu. Nah, esensi Ramadan itu apa? Kan menahan nafsu ya atau syahwat. Nah, syahwat apa? Manusia itu punya dua syahwat ya. Yang utama syahwat perut gitu ya. Itu yang kita tahan dalam Ramadan ini kita dilatih, dan syahwat sejengkal di bawah perut, namanya syahwat faraj. Dua syahwat itulah yang membawa kita lebih baik dari malaikat atau lebih buruk daripada binatang. Nah, makanya kita dilatih itu karena kita punya akal, kita punya nafsu. Nah, akal inilah sebetulnya, akal dan nafsu ini harus seimbang gitu. Bagaimana kita mendrive nafsu kita itu. Nah, kerusakan lingkungan hidup itu sebenarnya ada dari nafsu kita. Karena apa? Karena seluruh kebutuhan kita itu kita ambil dari bumi. Kita makan dari bumi. Apa? Headphone Anda, HP, komputer, rumah, itu semua bahan baku dari bumi semua tuh. Mobil, itu semua bahan baku dari bumi gitu ya. Nah, jadi kita mengambil bahan baku dari bumi, kemudian apa? Limbahnya setiap manusia tiap hari itu mengeluarkan 0,7 kg sampah ke bumi gitu ya. Bumi apa? Diolah menjadi nutrisi lagi untuk kehidupan berikutnya lagi. Nah, itu namanya circular economy. Nah, disinilah letaknya bahwa bumi menyediakan bahan baku dan bumi juga mengolah limbah kita. Nah, disinilah letaknya konsumsi menjadi penting. Kalau kita nggak jaga konsumsi itu, akibatnya seperti sekarang ini kita sudah menggunakan namanya jejak ekologis. Jejak ekologis itu berapa yang kita ambil, daya dukung dan daya tampung bumi ya. Kita sekarang udah 1,7 kali daripada kemampuan bumi untuk menyediakan bahan baku bagi kita dan mengolah limbah kita. Akibatnya apa? Bumi semakin merana ini sekarang ini. Nah, bumi semakin merana ini itu akibat dari syahwat kita. Nah, Ramadan ini adalah bagaimana kita diajarkan ya supaya menahan syahwat kita, terutama perut. Tadi kan suka gorengan. Nah, sekarang kenyataannya kita malah di Ramadan sampahnya semakin banyak. Jadi bukannya konsumsi turun, malah konsumsi naik. Bukannya harga turun, demand turun, malah ini harga naik, kan salah. Jadi aplikasi Ramadan. Nah, Eko Ramadan mencoba mengembalikan itu kembali, bagaimana syahwat kita itu bisa kita kontrol, yang direfleksikan nanti ke dalam pengurangan kita mengambil bahan baku dari bumi. Nah, ini ada korelasi antara konsumsi kita dan bencana alam ya. Jadi waktu sebelum COVID itu bencana alam tuh naik terus tuh, namanya bencana hidrometeorologi. Tapi gitu waktu COVID, waktu ekonomi kita turun, ternyata bencana alam juga turun. Jadi bencana alam itu korelasi dengan dengan bagaimana cara kita konsumsi ya. Kan ekonomi itu sebenarnya gambaran dari konsumsi kita ya. Nah, konsumsi pada waktu COVID kan minus, berarti kita puasa semua. Nah, nanti kalau kita nggak menjaga bumi ini, itu bumi akan memaksa kita puasa, gitu ya. Artinya nanti ke depan ini yang dikhawatirkan climate change tadi itu adalah nanti ke depan ini terjadi kekurangan pangan dan kekeringan, gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita puasa ini adalah sebenarnya sangat relasinya sangat erat sekali dengan kerusakan lingkungan hidup, gitu. Nah, saya pernah dengar nih ada istilah namanya green hadis. Nah, sebetulnya green hadis itu apa dan boleh nggak Pak Haji kasih salah satu contohnya gitu ke kita? Salah contohnya kita makanan lah, kita bicara makanan aja ya. Umat Islam ya, itu kalau makan, itu pertama dimulai dengan basmalah kan ya. Kemudian makan dengan tangan kanan ya, itu ada hadisnya tuh ya. Kemudian makanlah dari yang terdekat. Nah, ini orang nggak tahu nih makan terdekatnya apa, dekat meja apa gitu ya, nggak boleh ke sana. Yang terdekat itu konteksnya itu bisa diperluas atau maknanya bisa diperluas bahwa makan terdekat adalah kita memakan bahan-bahan makan dari sekitar kita, lingkungan kita, nggak usah dari jauh-jauh, nggak usah impor gitu ya. Nah, di sini letaknya juga bahwa kita perkenalkan namanya program Lokavor ya. Lokavor itu kalau herbivora kan pemakan tumbuhan,
karnivora pemakan daging, lokavora pemakan lokal. Nah itu sebenarnya kita menjalankan sunnah Rasul ya dengan memakan lokal itu, bahwa kita meningkatkan ketahanan pangan kita dengan memakan lokal. Jadi kalau di tempat kita nggak ada beras ya makanlah yang lain. Dan parahnya Indonesia itu pengimpor gandum terbesar di dunia, padahal tidak ada sebutir gandum pun ditanam di Indonesia. Gandum ini untuk apa? Untuk roti, untuk apa namanya, untuk mie gitu. Jadi kalau Mas Rizky tadi buka pakai gorengan, terus pakai gorengan pakai terigu, nah itu Anda nggak menjalankan sunnah Rasul karena impor itu terigunya itu. Gitu ya. Jadi makanlah mendingan ini singkong rebus gitu ya, ubi rebus gitu ya, atau singkong goreng nggak apa-apa, tapi jangan pakai terigu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita, itu salah satunya. Ada banyak lagi ya. Misalnya kita harus menanam pohon gitu ya, pohon itu pohon buah gitu ya. Tapi dalam konteks puasa ini makanan ya, karena makanan itu menjadi titik poin kerusakan lingkungan hidup gitu, syahwat perut kita gitu. Waduh, ini sudah masuk minggu ketiga dan selama Ramadan sampai minggu ketiga, sampai kemarin pun saya buka puasa masih pakai gorengan. Waduh, saya sudah tidak menjalankan sunnah Rasul ini sejauh ini ya. Iya, jangan pakai terigu, jangan pakai gorengan boleh, tapi jangan pakai terigu. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Nifa nih sekarang. Kalau Mbak Nifa sendiri, gimana Mbak Nifa memaknai Hari Bumi di bulan Ramadan ini, Mbak? Oke, menurut aku dari yang aku tahu dan tadi udah di-mention juga sama Pak Hayu, karena aku Muslim, jadi pastinya aku mempelajari juga. Islam pun dari dulu udah mengajarkan agar kita harus memelihara ya, kasar apa ya, menjaga lingkungan kita, karena itu udah jadi tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Jadi ya, selama permasalahan lingkungan itu belum clear, pastinya manusia wajib untuk bisa berjuang untuk memperbaiki dan mencari solusi, baik dari kelompok yang besar, bahkan sampai individu yang kecil-kecil, perorangan, dan aku sendiri gitu. Karena gimana pun juga kan bumi ini ciptaan dari Tuhan, dan udah jadi tempat yang sebaik-baiknya untuk kita tempati. So, ini udah jadi tanggung jawab lah buat kita untuk menjaga dan merawatnya. Atau juga nantinya buat kebaikan dan buat kesejahteraan kita juga. Itu menurut aku. Oke, ini saya jadi ingat dengan beberapa episode yang lalu ada statement bahwa dibilang bumi ini tuh bukan warisan yang bisa kita pakai seenak kita aja, tapi juga harus kita jaga. Kita setuju ya dengan statement itu berarti ya. Nah, Mbak Nifa, kalau misalnya kita bicara lagi kemudian tentang hal-hal baik yang biasa dilakukan. Nah, apa sih yang biasanya Mbak Nifa lakukan sebagai usaha untuk bikin bumi ini kembali hijau, apalagi di momen Ramadan dan jelang Lebaran nanti? Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Oke, kalau menurut aku ada dua hal yang menurut aku kita biasa lakuin tapi kadang suka nggak sadar nih. Itu yang pertama, selama bulan puasa ini kan kita sering yang namanya bukber-bukber, kumpul-kumpul entah sama teman, sama keluarga besar, sama saudara. Nah, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini, banyak banget orang-orang yang kepengen ikut bukber, tapi sebenarnya mereka nggak kepengen juga di luar rumah. Di luar rumah dalam artian di restoran gitu ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah nih ada salah satu yang open house gitu, dan kadang di open house itu sistemnya satu orang harus datang dengan bawa makanan sendiri, ataupun ya mungkin tuan rumahnya lah yang nyediain gitu. Nah Potluck lah sekarang kan istilahnya ya. gampang banget ya, kayak udah ada Gojek, udah ada GoFood, ya kan pastinya beli-beli ya emang simple sih, tapi kan pasti kita pakai plastik nggak sih dari pembelian itu. Nah jadi menurut aku daripada kita pakai terlalu banyak plastik, walaupun itu simple, tapi mendingan kita bawa makanan dari rumah gitu loh, menggunakan tempat wadah yang pastinya bisa dipakai ulang juga. Ya kalaupun mau beli, tetap bisa kan pakai tempat yang bisa dipakai ulang lagi gitu. Setahu aku juga sekarang ada kok jasa yang dia tuh menyediakan tempat, kalau misalnya kita mau Gojek atau mau GoFood, tapi tempatnya tuh bisa dipakai ulang gitu. Dan menurut aku itu salah satu hal yang bisa dimanfaatkan sembari kita juga menjaga lingkungan ini selama bulan Ramadan. Itu menurut aku. Oke, Mbak Nifa, kalau misalnya ada teman-teman Muslim, pemuda dan pemudi Muslim yang mau berubah untuk hidup yang lebih hijau, ada nggak sih saran yang bisa dilakukan? Kan karena kalau kita bilang mau keinginan merubah hidup lebih hijau ini kan kita bicara tentang kebiasaan gitu ya. Mungkin
Mbak Rahma bisa share ke teman-teman juga kebiasaan-kebiasaan Mbak Nifa yang dilakukan untuk membuat bumi lebih hijau selama ini apa sehingga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman nantinya. Oke. Di bulan Ramadan ini menurut aku selain kita disuruh untuk ngejaga iman kita juga diajarkan untuk lebih bisa ngekontrol diri. Dan ketika kita ingin merubah habits, itu kan kita nggak bisa langsung instan ya, itu pasti step by step gitu. Kita harus dimulai dari nol. Jadi dari hal yang tadi itu yang menurut aku kita bisa bawa makanan dari rumah, atau mungkin kalau selama bulan puasa ini, menurut aku kita sering banget kayak lapar mata. Kalau sebelum buka puasa kan kita suka jalan-jalan yang lihat takjil, kayak ini enak banget deh, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi nyatanya pas kita di rumah, kadang aku pun minum air putih aja aku udah kenyang gitu loh. Jadi menurut aku dari dua hal itu tuh mulai dikontrol gitu loh, mulai dipelajari di bulan Ramadan ini. Dan nanti kalau misalnya dari dua hal yang sepele ini, yang menurut kita sepele tapi sebenarnya susah banget untuk ngejalaninnya, itu udah mulai terbiasa, pasti kita mulai bisa untuk melakukan hal-hal lainnya yang pastinya bisa membantu untuk bumi ini lebih hijau. Menurut aku itu sih langkah simpel yang bisa dilakuin juga dan nggak perlu banyak uang gitu untuk dilakuin. Oke, terima kasih Mbak Nifa. Saya mau balik lagi ke Pak Haji Hayu. Tadi sudah di-mention juga sama Pak Haji kalau bahwa Ramadan ini justru sampahnya meningkat. Tiap hari misalnya jalan cari gorengan yang nggak sesuai sunnah Rasul itu pasti kan pakai plastik. Tadi Mbak Nifa juga mention kalau namanya buka puasa bareng, sistemnya potluck, pasti masing-masing bawa plastik. Karena jarang tuh ada yang mau masak sendiri, bawa pakai tempat makan tuh jarang. Pasti beli aja atau pakai online beli aja. Sehingga sampah makin meningkat nih Pak Haji. Ada nggak sih yang pengen Pak Haji dan mungkin teman-teman di MUI sampaikan bicara tentang sampah yang meningkat di bulan Ramadan dan Lebaran nanti juga pasti meningkat karena ada saling kunjung bawa hampers pasti pakai plastik. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Dan ini menarik nih, bahwa sampah itu memang tadi itu dari syahwat kita ya, nafsu tadi itu ya. Nah, dalam konteks ini MUI telah mengeluarkan fatwa ya, fatwa nomor 14 tahun 2014 kalau nggak salah, mengenai pengelolaan sampah gitu ya. Nomor 47 2014 ya, pengelolaan sampah. Intinya adalah bahwa kita tuh dilarang dalam Ramadan ya, dalam Ramadan ini kita atau dalam seluruh kehidupan kita ya, itu dilarang berbuat tabzir dan israf ya. Tabzir itu adalah perbuatan mubazir, israf itu perbuatan berlebih-lebihan. Mubazir itu contohnya misalnya ada makanan atau masih ada barang yang masih bisa digunakan gitu, tapi kita buang, itu perbuatan mubazir. Kalau israf itu berlebihan itu misalnya kita punya HP 1 aja cukup ya. Kenapa sekarang kita punya 3 gitu sampai bertumpuk gitu ya. Nah, itu perbuatan berlebihan. Keduanya itu seperti saya sampaikan tadi, itu mengambil bahan baku dari bumi sebetulnya gitu ya. Sekarang bahan baku dari bumi ini karena berkembangnya manusia, kebutuhan kita, lifestyle-nya juga sekarang boros gitu ya. Apalagi kalau di flexing gitu ya. Flexing itu kan tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan gitu. Nah, itu sebetulnya dilarang gitu ya. Dilarang dalam arti kata perbuatan berlebihan itu dilarang. Nah, disinilah bahwa pentingnya kita mengontrol daripada hal tersebut. Nah, di Ramadan tahun lalu kita sudah launch mengenai sampah ini, namanya Gerakan Sedekah Sampah Indonesia atau Gradasi. Kita kerjasama dengan KLHK dan TKNPSL ya, dengan Kementerian Maritim dan Investasi. Karena apa? Karena Indonesia ini pembuang sampah plastik terbesar nomor 2 di laut dan pembuang sampah makanan nomor 2 terbesar di dunia gitu ya. Memalukan gitu Indonesia ini, prestasinya cukup oke gitu, tapi ya, yang negatif way gitu ya. Nah, ini fatwa ini juga akhirnya untuk ke sana, dan kita gradasi itu adalah mendidik masyarakat bagaimana masyarakat itu tidak membuang sampah yang masih bisa digunakan, misalnya kayak plastik, kayak kardus gitu, itu dipilah dari rumah kemudian disedekahkan ke masjid gitu ya. Ternyata ini membawa motivasi besar bagi masyarakat menengah ke atas. Karena apa? Karena yang tadinya sampah itu tidak berguna, sekarang bernilai pahala. Akhirnya orang itu banyak di masjid ya, salah satu di Masjid Raya Bintaro Jaya, masjid di Baitul Makmur, itu orang membawa sampahnya dari rumah disedekahkan ke masjid gitu ya. Nah, ini menjadi sedekah sampah gitu. Pada akhirnya orang tidak hanya
membawa sampah itu. Ada yang bawa baju, ada yang bawa komputer, ada yang bawa sepeda, ada yang bawa motor, ada yang sumbangin mobil malah gitu di MRBJ itu. Jadi barang-barang kita lihat di lemari kita itu berapa banyak baju ataupun sepatu yang sudah bertahun-tahun kita tidak pakai. Nah itu lebih bagus kita sumbangkan saja jadi pahala. Nah di sini letaknya bahwa MUI mendorong atau bagaimana memperkenalkan perbuatan tabzir dan israf itu bisa kita hindari gitu ya. Karena dalilnya kan inna mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya manusia yang berbuat mubazir adalah sahabat-sahabat dari setan gitu. Nah, kalau tidak mau diikutin setan ya jangan bermubazir gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini Eko Ramadan itu kita bergerak seperti itu dan kita perkenalkan kepada masyarakat luas mengenai fatwa tersebut gitu. Saya setuju nih kalau misalnya kita punya barang-barang yang sudah tidak dipakai di rumah daripada mubazir. Nanti Iya, kan saya pernah diajarin dulu zaman di PAUD kalau mubazir itu temennya setan katanya. iya Jadi betul. kalau nggak mau jadi temennya setan, dipilih itu akan bermanfaat buat mungkin saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya Pak Haji ya. Betul, betul. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan tentang Eko Ramadan, tapi saya juga pernah dengar tentang Eko Masjid. Hmm. Nah, Eko Masjid ini apa sih, Pak? Boleh nggak sih dijelasin dan syarat-syarat utama dari Eko Masjid ini apa? Apakah mungkin Eko Masjid itu termasuk bagian yang tadi Pak Haji sampaikan orang sedekah sampah atau sedekah barang-barang yang sudah tidak dipakai atau bagaimana, Pak? Silakan. Ya, jadi intinya itu kerusakan lingkungan tadi akibat dari perbuatan kita sendiri ya, tadi konsumsi kita ya. Ada dalilnya itu zarul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas liyudzikohum badaladi amilu lahum yarjiun. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan tangan-tangan kita ya. Karena apa? Karena Allah ingin merasakan sebagian daripada kita akibat perbuatan kita supaya kita kembali pada jalan yang benar. Nah, kerusakan alam itu banyak tidak hanya sampah ya. Jadi MUI telah mengeluarkan 6 fatwa mengenai sampah tadi, fatwa mengenai pembakaran hutan dan lahan, fatwa mengenai pelestarian satwa langka, fatwa mengenai pertambangan ramah lingkungan, fatwa mengenai daur ulang air, fatwa mengenai pendayagunaan zakat infak sedekah wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat. Nah, ini penting ya fatwa-fatwa ini. Nah, fatwa ini kan harus disosialisasikan, harus diimplementasikan. Kalau nggak cuma jadi kertas doang kan. Nah, di sinilah masjid menjadi sarana bagaimana masjid itu tidak hanya mendakwahkan ajaran-ajaran agama yang terkait ibadah mahdoh ya, tapi ibadah ghairil mahdoh atau muamalah. Nah, di Ramadan ini kita harapkan itu manusia itu tidak hanya soleh secara pribadi ya, kita meningkat keimanan kita ya, tapi juga soleh secara sosial karena kita berzakat dan soleh alam gitu, secara alam gitu ya. Karena apa? Karena kita mengimplementasikan atau kita merawat alam ini sesuai dengan kewajiban atau amanah yang diberikan kepada kita semua. Nah, situ. Nah, di sini letaknya bahwa fatwa-fatwa itu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat melalui masjid. Jadi masjid punya dua fungsi sekarang, dakwah bilisan, secara lisan gitu, dan dakwah bilhal, aksi. Jadi masjid tidak hanya ngomong doang gitu, tapi bagaimana fatwa-fatwa itu bisa dilaksanakan di masjid gitu ya, bisa di. Nah, salah satu yang tadi itu sampah ya, tapi sebenarnya yang paling utama itu air ya. Air itu kita punya 3 program namanya simpan air, hemat air, dan jaga air. Simpan air itu air hujan itu adalah berkah, itu tidak kita buang begitu saja, tapi kita tampung. Kemudian air wudhu juga masih bersih, kita resapkan dalam tanah, demikian juga air hujan gitu. Itu simpan air contohnya 2. Hemat air, kita juga telah membuat bagaimana membuat keran hemat air wudhu dengan sandal jepit bekas dan sedotan bekas. Gitu ya. Yang ketiga adalah jaga air. Air sudah bersih, jangan tercemar oleh sampah. Nah, salah satunya tadi sedekah sampah itu jangan sampai masjid atau umat Islam membuang sampah ke sungai gitu, sungai atau danau di mana itu adalah sumber air untuk orang miskin gitu. Orang miskin di Ciliwung itu semuanya pakai mau wudhu, mau cuci baju, cuci beras, mau buang air semua di kali semua kan. Bayangin kalau itu ditambahin sampah lagi gitu ya. Itu betapa menderitanya mereka. Nah, sekarang masyarakat miskin banyak yang menderita atau yang menderita stunting ya, atau air bersih menjadi mahal. Makanya kita gunakan sekarang zakat infak sedekah wakaf untuk pembangunan air dan sanitasi untuk mereka. Nah, itu air itu menjadi sangat penting bagi umat Islam, tidak hanya untuk hidup tapi untuk sahnya ibadah gitu ya. Ibadah kita tidak sah kalau kita tidak menggunakan air yang suci dan mensucikan. Makanya Eko Masjid program utamanya adalah di masalah-masalah konservasi air itu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Ayu.
Ini berarti saya belajar bahwa dengan kita menjaga kelestarian bumi itu tidak hanya kita sayang sama bumi, tapi kita juga sayang kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Seperti itu ya Betul. Pak Haji Ayu ya. Iya, betul betul sekali. Baik. Nah, Mas Eji, kita ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir atau pertanyaan pamungkas di episode kali ini. Kita bicara tentang lifestyle atau gaya hidup. Apa saja sih sebetulnya gaya hidup hijau yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini dan nanti mungkin di Lebaran nanti serta mungkin nextnya insya Allah bisa kita teruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan kan tentunya langkah baiknya kita bisa lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Apa nih Mas Eji? Silakan. Saya kira sudah disebutkan tadi banyak oleh Pak Hayu juga Niva ya tentang hal-hal yang perlu kita praktekkan bahkan bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di sehari-hari seterusnya, tapi kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi pendorong ya. Tentu salah satu tujuan podcast kita kali ini juga untuk itu. Tapi yang jelas menurut saya adalah yang pertama semangatnya ya, semangat kita, kesadaran kita. Setelah itu kita mulai praktekkan, mulai dari diri kita sendiri, kita tularkan ke komunitas kita, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hayu dan Mbak Niva ya. Setelah itu juga kita aware soal lingkungan sekitar, lingkungan lebih besar lagi ya, komunitas, bahkan bagaimana kita berpartisipasi dalam mendorong negara ini juga untuk lebih progresif lagi dalam hal merubah kebijakan dari kebijakan yang contoh misalnya masih banyak menggunakan energi fosil untuk lebih banyak beralih ke energi yang baru dan terbarukan. Saya pikir kalau dari saya dan khususnya Greenpeace mendorong hal itu, selain juga tadi sudah disampaikan hal yang sifatnya praktis, amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan diri, komunitas, dan berimpact kepada pembenahan atau perbaikan bumi ini, saya pikir tadi semangat kita mempraktekkan, terus juga kita mampu untuk juga mengajak untuk lebih bergerak lagi dan juga berpartisipasi dalam kehidupan bahkan bukan hanya lagi bernegara tapi juga secara global terlibat kita. Kalau ada sesuatu yang perlu kita sampaikan misalkan untuk merubah kebijakan kita sampaikan. Contoh tadi soal energi fosil ini ya, saya kira salah satu tantangan kita saat ini kita ketahui adalah perubahan iklim global yang akan sangat merugikan, bahkan sudah kita rasakan dan sudah banyak efek buruknya. Saya pikir ayo kita bersama-sama bukan hanya di antara umat Islam saja, tapi juga semua di antara umat beragama dan semua manusia saya pikir. Karena kenapa penting umat Islam ini populasi di dunia ini yang statusnya beragama Islam itu sangat banyak ya, itu dari pendataan itu yang kedua setelah umat Nasrani, dan umat Islam itu terus bertambah. Saya pikir ini kalau kesadarannya itu juga terus meningkat, apalagi dengan tadi pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Pak Hayu yang sifatnya juga akan bisa dan banyak didengar karena umat Islam ini khususnya di Indonesia juga tergolong orang yang taat terhadap agama. Saya pikir itu lakukan hal yang kecil yang bermanfaat, terus juga kita aktif di komunitas kita. Berikutnya tentu kita juga terlibat aktif dalam mendorong pemerintah di Indonesia bahkan di global untuk ayo segera melakukan perbaikan, kebijakannya diubah untuk lebih ramah lingkungan. Dan umat Islam tadi saya sekali lagi kita adalah rahmah untuk alam, rahmah untuk lingkungan,
seperti yang disampaikan oleh Pak Hayu, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat untuk alam, dan itu adalah misi kita. Ya. Baik, terima kasih Mas Eji. Mbak Nifa, pertanyaan yang sama. Kira-kira gaya hidup hijau yang kita bisa terapkan di bulan Ramadan ini dan nanti pas Lebaran yang insya Allah kita lanjutkan kebiasaan baik di 11 bulan berikutnya. Apa nih Mbak? Self control sih menurut aku. Food waste kurang-kurangin deh kalau emang menurut kita aduh porsi ini terlalu banyak, ya kurangin gitu. Kalaupun emang bisa lah dimakan dari yang sedikit-sedikit dulu gitu. Karena kan kalau puasa gini kan ya biasanya kita apa sih identiknya makan gitu kan. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu, sedikit-sedikit dulu. Kalau emang kurang atau gimana ya baru nambah. Itu sih kayaknya dari aku. Cukup self control aja. Karena itu menurut aku juga susah untuk dilawan. Oke, baik Mbak Nifa. Apa yang disampaikan Mbak Nifa membuat saya teringat satu statement. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber saya yang luar biasa di episode kali ini. Ada Dr. Insinyur Haji Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada juga Mas Eji Anugrah Ramadan, Project Leader Kampanye Ummah for Earth, Greenpeace Indonesia, dan ada Mbak Nifa Rahma, Director of Education and Advocacy Green Wallware Indonesia. Terima kasih sekali lagi 3 narasumber saya, hebat-hebat. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin di episode kali ini bisa membawa hal baik yang insya Allah bisa diteruskan di 11 bulan berikutnya. Apapun kebiasaan baiknya, nggak berhenti sampai di 30 Ramadan aja ya. Kita masih punya 11 bulan berikutnya. Dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan, Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website ummahforearth.org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truths atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui lebih lanjut, dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan. Jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar hashtag Ramadan Seru, hashtag Dare Together, hashtag Challenge to Action, hashtag Ummah for Earth, dan hashtag Krisis Iklim. Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi. Ingat, hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang bisa menjadi 1000 lebih kebaikan untuk bumi. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Ramadan Vibe, persembahan Greenpeace Indonesia dan KBR Prime. Sampai jumpa lagi di insya Allah tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.